lagi kawan lamban. Nah ini komandan dari Kalteng itu kalau bikin mobil nggak pernah setengah-setengah. Sekarang beliau pengen bikin seri 200. Kemarin ngobrol panjang lebar, seri 200 mana sih yang paling cocok untuk kebutuhan Everland, sama untuk di sana itu paling banyak dipakai untuk kirim bantuan untuk baksos nih sama komandan. Jadi baksosnya itu di sana jaraknya jauh-jauh 400 kilo, 500 kilo gitu. Kita pernah ke sana, ke Kalteng. Aku bilang kalau VX200 itu dibedain jadi dua, satu ATPM sama UK. Yang UK itu pakai sistem Euro 5 EGR. Itu problem di saat pakai solar jelek di Indonesia. Jadi kita sudah pernah 5 kali overhaul mesin VX200 yang Euro karena semua kasusnya sama, pistonnya kocak atau EGR-nya masalah atau di dalam ruang bakar itu terlalu tinggi suhu ruang bakarnya, jadi sampai menyebabkan piston itu kocak. Terus akhirnya ngebul putih, asapnya kalau tutup olinya dibuka ada keluar asap gitu, gara-gara pistonnya kocak, kompresinya turun. Itu gara-gara sistem Euro 5. Ternyata kita sharing-sharing sama teman-teman di Australia, teman-teman di Dubai gitu, sama kasusnya. Jadi EGR sistem itu problem utama. Makanya yang ATPM itu kan tanpa EGR, yang dia Euro 3 itu relatif lebih aman. Terus cari ATPM diesel, wah setengah mati. Akhirnya mahal juga kan. Akhirnya udahlah, nggak usah yang cari yang diesel, cari bensin aja lah. Pasti oke, yang mesinnya 2UZ. Nah, akhirnya dapat ini. Ini seri 200 tahun 2010, kondisinya masih bagus banget, bensin. Jadi udah dipakai di daerah dimana nggak perlu takut masalah solar jelek, dan performanya juga sudah sangat cukup gitu loh. Harganya juga reasonable, dan sekarang ya harganya sangat oke lah untuk kualitas dia, atau dapat fasilitasnya seri 200. Yang nggak bisa dibeli dari sini apa? Geometri suspensi, sistemnya KDSS itu sistem stabilizer yang bikin mobil ini tidak limbung. Itu sama interiornya udahlah the best mall pokoknya, dengan harga segitu ya, dibanding mobil-mobil SUV atau Jeep dengan harga yang sama. Cerita ke modifikasinya sengaja gimana caranya bikin mobil ini kuat untuk jalan jauh, tidak ngerepotin. Terus support untuk overland. Nanti akan pasang tenda di atas, kadang-kadang pasang tenda, pasang awning, kadang-kadang dilepas. Terus dipakai untuk bakti sosial jarak jauh di sana. Itu harus oke. Ban harus MT, ban 35. Kenapa? Karena jalannya kayak gitu, off-road pokoknya jalannya. Jadi modifikasinya pertama suspension kita pasang lift kit dari Ironman foam shell shock, lift 2 inch, ketemunya segini, pasang ban 35 kanati. Sebenarnya pengen pasang yang bagus-bagus, cuman di sana itu jalannya sangat rusak, jadi bannya itu mudah rusak. Kalau pasang ban bagus sayang juga, akhirnya kita pasang kanati. Velgnya pakai metode MR701 yang 18x9. Ini 5x150, jadi PCD-nya pas. Ternyata oke banget kan, fitment-nya oke, offset-nya oke, dan tanpa adaptor, jadi dia minim masalah gitu. Terus sekali lagi gitu aja. Lalu masalah bumper pasti harus ganti, karena begitu pakai ban 35 mau pasang win, kalau tanpa ganti bumper kan nggak bisa bumpernya. Akhirnya kita kemarin sempat mau beli ARB, cuman ARB kita antrinya masih lama sekali. Lihat antrian list kita aja masih belum dikirim-kirim dalam ARB. Akhirnya kita bikin. Ini bikinan dari Metalcraft yang kita desain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Paling utama adalah kita harus bisa pasang fog lamp sama winch, tapi tetap harus ringan dan tidak terlalu merubah bentuk depannya si seri 200. Dan harus bisa pasang under protector sampai bawah. Kenapa harus pasang? Karena dia IFS. Jadi harus sebagai reinforcing sasis depannya juga. Kita bikin custom semua. Nah ini winch kita pasang cukup VR Evo 12 sama tambahan lampu tembak dari Pia. Yang sini untuk fog lamp 530, yang 570-nya untuk lampu tembak. Terus
Kita pasang roof rack pasti wajib. Roof racknya enak kalau si VX 200 sudah ada baut-bautnya di roof rack bawaan standarnya. Tinggal kita bikin dari besi supaya kuat nahan tenda. Tendanya lagi incoming juga. Kita lagi masukin tenda yang aluminium yang bagus itu. Lagi proses masuk. Terus dipasang rotator sama lampu rigid. Rigidnya rigid Industries yang 40 inch. Ini snorkel. Ini permintaan komandan harus pasang snorkel, ya udahlah kita pasang snorkel custom karena beliau pengen custom aja. Si Safari juga ada, cuman barangnya kosong, akhirnya kita bikin custom aja. Terus yang paling utama adalah set protektor ini. Ini penting banget untuk ngelindungin bodi. Kita bikin dari pipa seamless. Ini wajib kalau mobil-mobil overland. Sama bumper belakang. Bumper belakangnya dari Metalcraft. Jadi di sana itu kebutuhan akan tambahan jerigen bensin itu penting, makanya harus ada. Terus high lift jacknya juga yang bagus, yang hydraulic jack. Kita bikinkan custom bracket. Sama bumper belakang. Bumper belakangnya sesuai fungsi lah. Jadi harus kuat melindungi protektor ini, juga sekuat untuk membawa tire hanger apa itu ban cerep sama beberapa part di sini. Coba kita buka. Nah, jadi ini konstruksinya ini full bikinannya Metalcraft. Ini ada lampu untuk lampu belakang. Ini lampunya steady float. Cukuplah untuk nerangin belakang 10 watt V2 ini. Sama ada lampu di sini tambahan. Roof rack ya ini sangat simpel modifikasinya, tapi sudah cukup untuk overland. Dan suatu saat misal kita bosan dengan mobil ini copotin semua, pasang standarnya tanpa merusak konstruksi standar. Jadi cukuplah untuk teman-teman yang fancy, yang kalangan fancy, bosan pakai JK yang setirnya nggak begitu enak, suspensinya nggak begitu nyaman, bosen naik Land Rover yang lebih nggak nyaman lagi, pengen jalan jauh dengan keluarga gitu yang nyaman, ruangannya interiornya luas, nyaman banget karena kulit semua dalamnya, bolehlah pilih VX 200 bensin, itu oke. Mesinnya durable banget, mesin durable, matic oke, suspensi oke. Nggak usah diraguin, interior bagus. Terus apa itu jenenge, harganya reasonable, 800 jutaan udah dapat kayak gini, dan ini bisa dipakai keliling Indonesia lah gitu. Sekarang kalau dibilang kalau kita cari VX 100 bagus juga udah 600-an, kalau 80 bagus juga 500 lebih. Ini lebih reasonable lah. Nanti kita coba tes jalan di off-road ini. Tadi sudah kita tes jalan rayanya, karena mobil overland itu harus nyaman untuk jalan raya. Itu adalah salah satu menu wajibnya. Mobil udah dipakai sampai dengan kecepatan 120-130 masih oke, nggak ada handling yang berubah banyak dari kondisi sebelum lift kit atau sebelum ada penambahan beberapa bobot dan modifikasi yang lain. Jadi masih nyaman. Jangan sampai kita setup mobil overland tapi dipakainya capek, nyetirnya capek, setirnya narik misal, remnya kurang bagus misal, atau mobilnya terlalu limbung karena setup suspensinya, pernya terlalu empuk atau terlalu keras. Itu bikin problem kalau dipakai untuk setup mobil overland, karena mobil jadi tidak nyaman untuk dipakai jalan-jalan jauh gitu.
Setelah kita coba di jalan raya, oke, langsung bablas kita ke trek Potrobayan di daerah Bantul Selatan. Ini sebelah gunung ini udah palang begitu. Nah di sini itu representatif lah untuk ngetes winch, ngetes suspensi, ngetes beberapa part yang kita pasangkan, apakah itu sudah bekerja dengan optimal atau belum. Terus kita juga harus, yang sering lupa itu adalah ngecek level suspensi dan dam stoppernya. Jadi saat kita lift gate, kita pasang ban gede gitu, stoppernya harus tetap diturunin supaya kalau pas belok full, travel full itu tidak mentok kemana-mana yang mengakibatkan bisa banyak sobek. Terus sama biasanya kalau kita pasang beberapa part gitu, kadang-kadang ada bunyi dikit-dikit, itu juga sangat mengganggu, makanya harus dites. Dan yang paling penting setelah tes ini adalah untuk ngecek semua baut yang kita pernah pasang. Jadi baut itu karakternya adalah di saat kita kencengin pasang pertama nih, baut bemper, baut arm, suspension semua, baut shock breaker kita kencengin pertama, kita pasang, kencengin, kita torsi. Udah kan, kita pakai jalan, kita pakai tes gini, nanti sampai rumah pasti ada yang kendor karena dia mapan, apa ya bahasa Indonesianya, jadi dia fitment gitu loh. Setelah itu kita cek torsi semua. Jadi setelah cek kedua itu bakal nggak gampang kendor lagi. Tapi kalau cuman sekali ngecek ngencengin itu, setelah dipakai biasanya pakaian pertama itu bikin kendor. Jadi teman-teman kalau masang shock breaker atau masang apapun di rumah itu, setelah dipasang, dicoba berbeban, mobil coba jauh, habis itu kencengin lagi. Nah setelah itu baru kenceng benar. Oke, sekarang kita coba tes jalan-jalan.
Kalau 200 series atau 100 series yang sudah zigzag, tipsnya kalau mau nge-winch atau masuk ke track off-road itu dibikin elektronik, dibikin gigi 1 atau gigi 2. Terus kan dia ada ACT nya, ada powernya nih, ACT power diaktifin supaya dia pindah ke gigi 1 ke 2 nya di RPM yang lebih tinggi, di atas 3000 RPM. Kalau nggak diaktifin 2000 1800 sudah pindah dia. Nah ini juga dipakai untuk climbing, untuk turun gitu loh. Kalau turun pakai matic mendingan di triptronikin, jaga speednya nggak boleh lebih dari 20 atau 30 km per jam supaya aman dan maticnya juga aman. Kalau ini ada fiturnya ini ada fitur speednya ini. Kalau yang tipe ini ada fitur speednya, jadi di saat kita set, kita on kan, kita set, kita mobilnya udah otomatis ngerem sendiri, nggak lebih speednya gitu. Udah cukup lah ini mobil udah sangat cukup dipakai untuk cover teknologinya.